Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pagi, Pak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Ya. Semangat pagi. Pagi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada minggu kelima pada mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Jadi sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, sama-sama kita niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Buka pikiran kita, buka hati kita, buka telinga kita, pikiran-pikiran yang masih di luar, mari kita tarik supaya masuk ke dalam, artinya fokus ya, dalam belajar, niat karena Allah Tuhan yang Maha Esa. Baik, sama-sama mari kita tundukkan hati, buka pikiran, buka telinga, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita membacakan suratul Fatihah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rabbi ilma warzuqni fahma wa 'amalan shalihan. Amin. Baik, berdoa selesai. Terima kasih yang telah berdoa bersama. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang penjelasan dalam ilmu pengetahuan. Saya akan share ya quiz ya. Join my quiz. Silakan Anda siapkan handphonenya atau laptopnya, sinyal yang baik. Berlomba-lomba untuk mengerjakan quiz di pretest ini di awal perkuliahan ya. Kita lihat nanti siapa yang menduduki posisi pertama. Berarti yang bersangkutan kalau berhasil menduduki posisi pertama berhasil ya mengikuti perkuliahan sebelum dimulai. Dan jika nanti di post test ternyata lebih baik lagi nilainya atau posisinya dapat dipertahankan bagi yang juara 1, berarti Anda telah berhasil. Baik, kita akan mulai. Join my quiz. Ya, join my quiz. Oke. Kita akan cek. Ya, di layar saya akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bapak, maaf laptop saya lagi error. Bagi yang bermasalah di laptop, menggunakan handphone, join my quiz. Sudah masuk 14 orang. Muhammad Zaidan Zahran. Oke, Safina Putri. Oke, Nandita. Kemudian Winda. Rahmalita Septiani. Oke, yang lainnya bisa semua. Bisa semua. Ayo, ayo. Oke, yang baru bergabung silakan Anda menyesuaikan. Oke, ayo yang lain. Iya, lanjut terus. Oke, silakan
Oke, masuk para Widya Stuti, Putri Yasmin. Oke. Oke, lanjut. Oke, yang lain segera masuk. Oke. Iya, Indra Saputra, Anda sudah masuk? Yang lain, ayo. Iya, oke, lanjut. Melvi, Putri, Yuwandari, silakan Anda langsung. Iya, lanjut terus Valencia. Oke. Oke. Saya tunggu yang lain. Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kuis ini sebagai pretest. Join myquiz.com dengan kode 480491. Mulai. Iya, oke, Lutfi Nuraini sudah menduduki posisi pertama. Iya, bisa. Iya, Melita Septiani. Oke, Melita masih menduduki peringkat pertama. Wah, dikalahkan oleh Akbar Rafi Hersian. Iya, bisa semua. Ayo, semua bisa. Ayo, semua harus bisa.
Oke. Oke. Yang lain. Oke, dikiram nih. Anda masuk ke peringkat 2. Mutia Rahma Lestari untuk sementara menduduki peringkat pertama. Oke, Nandita sudah menduduki posisi pertama. Oke. Ayo, Melvi, kamu bisa. Irena mana, Irena? Ayo, semuanya yang belum selesaikan segera. Oke, Jahara Febriani, ayo. Ayo. Iya. Bisa semuanya. Oke. Baik, kita akan segera sudahi. Bagi yang belum selesai, maka segera selesaikan. Oke. Iya, kita sudahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat siapa pemenangnya. Iya, selamat kepada Mutia, Muhammad Zaidan Jahran dan Nandita Rahmat. Kita lihat dulu hasilnya. Oke, nah ini diberi tes 58%. Mudah-mudahan nanti setelah mengikuti perkuliahan lebih baik angka-angkanya ya. Kita lihat nih hasil dari Anda, ini merupakan feedback perkuliahan. Oke, ya kita lihat Mutia, Anda hanya salahnya 1 ya. Oke, terima kasih. Kemudian Muhammad Zaidan, Anda tidak ada yang salah, tetapi kalah cepat dengan saudari Mutia. Kemudian ada Nandita, Anda salahnya berjumlah 1. Dan yang lainnya ada beberapa yang masih banyak salah. Mudah-mudahan nanti setelah mengikuti perkuliahan lebih baik lagi hasilnya. Terima kasih yang telah menjawab benar semua. Kemudian ada salah 1. Tapi harapannya nanti bisa lebih baik. Ini akan saya stop. Baik, terima kasih. Yang peringkat pertama, siapa tadi namanya? Astagfirullah, Muti. Ya, Mutia Rahma, saya berikan kesempatan kepada Anda untuk mengomentari isi soal tersebut. Bagaimana menurut Anda? Apa ya Pak? Saya juga nggak tahu. Terlalu gampang? Enggak. Nggak terlalu gampang ya? Ya. Oke. Susah Pak. Dikit agak apa? Oh, agak susah. Oke. Mbak Muti, saya belum lihat Anda wajahnya. Ini tolong diaktifkan, terutama Iya, Pak. dalam berbicara. Oke. Anda berkomentar tidak mengatakan gampang, tidak mengatakan terlalu susah. Berarti senang-senang, apa? Sedang-sedang. Iya, Pak. Sedang. Iya, Pak. Oke, sedang ya. Oke. Ya. Terima kasih. Yang peringkat kedua.
Ya, Iya, Mas. Pak. Ya, isi dari soal tersebut menurut Anda bagaimana? Gimana ya, Pak? Sama sih, Pak, sedang aja. Oke. Baik, oke. Terlalu gampang atau terlalu susah? Atau Enggak, Pak, sedang, Pak. sedang ya? Oke, baik. Setidaknya untuk memantik Anda ya, berpikir, oh ini apa sih? Oh, menggunakan nalar atau logika Anda ya, ketika Iya, menjawab. Pak. Karena analisis, namun dikerjakan satu soal maksimal 30 detik. Oke. Yang peringkat 3 tadi? Saya, Ya, Pak. silakan Neng Nandita. Sama kayak yang lain, Pak. Sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja ya, tidak Susahannya. terlalu gampang ya intinya. Baik, terima kasih atas komentarnya. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini mohon partisipasinya untuk saling memberikan hal-hal yang positif, ya berkomentar terkait pembahasan kali ini, berdiskusi terkait pembahasan kali ini, dan Anda bisa bertanya terkait pembahasan kali ini. Dan bagaimana kalau menyinggung pembahasan di luar? Boleh, tapi diprioritaskan apa yang terjadi, apa yang kita bahas pada saat ini, ya kasus-kasus di lapangan yang terjadi seperti apa, kan seperti itu. Nah, maka kita kaitkan dengan pembahasan yang berjudul penjelasan dalam ilmu pengetahuan. Ini menarik ya, artinya filsafat ilmu menjawab bagaimana ya, ilmu pengetahuan itu. Oke, saya sudah upload ya materi dalam bentuk PowerPoint, PDF maupun jurnal ya. Kemudian video yang berkaitan tentang filsafat atau logika berpikir. Tapi setidaknya sudah Anda tonton atau pelajari dan Anda sudah baca juga artikel tersebut setidaknya untuk menambah wawasan Anda di perkuliahan kali ini, dan mungkin akan Anda gunakan juga materi tersebut pada pertemuan-pertemuan yang datang. Oke, nanti ketika saya menerangkan, memberikan paparan, tidak harus Anda menunggu saya beri kesempatan ya. Pada saat saya berbicara, Anda interupsi untuk menyampaikan pendapat, saya persilakan. Oke, di layar Anda apakah sudah muncul? Nandita, apakah di layar sudah muncul slide? Muncul, Pak. Baik. Apa tulisannya? Penjelasan ilmiah. Apakah ada penjelasan ilmiah? Baik, terima kasih. Artinya persepsi yang saya lihat dengan persepsi yang Anda lihat sama. Nah, jangan sampai persepsi saya berbeda dengan persepsi Anda semuanya. Nah, dalam filsafat ya kebenaran tergantung dari persepsi masing-masing. Nah, maka dalam penjelasannya ya kebenaran itu subjektivitas, sehingga kita tergantung memberikan penjelasan itu, kebenaran itu dengan pendekatan apa. Nah, ini saya tidak tahu wajah saya seperti apa ya, tidak jelas ya, ada logo tertutup. Ini harus saya ganti background semestinya, tapi tidak apa-apa ya, setidaknya Anda bisa melihat. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang penjelasan ilmu pengetahuan. Kita sebut ilmu pengetahuan itu adalah suatu hal yang ilmiah, ya. Ciri-ciri ilmiah itu rasional, bisa diterima oleh akal, ya. Kemudian struktur tersusun, kemudian empiris, dapat dibuktikan oleh fakta. Nah, itu ilmiah itu, ya. Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, itu ilmiah. Maka apakah ada penjelasan ilmiah? Nah, ini kan untuk memancing diskusi kita. Nah, dalam hal ini penjelasan ilmiah atau dengan istilah scientific explanation adalah judul yang dapat membingungkan. Karena apa? Sebetulnya ini tidak berhubungan hanya dengan apa yang dilakukan oleh para ilmuwan, tetapi juga non-ilmuwan atau bukan peneliti, kita sebut seperti itu ya.
Untuk itu, teori penjelasan ilmiah sebetulnya adalah teori penjelasan. Bagi yang Anda menjawab teori penjelasan ilmiah adalah teori penjelasan, maka itu sudah tepat ya di pretest tadi. Nah, sayangnya meskipun hanya satu kata, tetapi tidak menjadi lebih mudah untuk memahami betapa pentingnya penjelasan. Nah, itulah ilmiah ya. Apa yang ada adalah apa yang bisa dijelaskan. Ini kata siapa? Kata seorang filsuf. Oleh karena itu, meskipun tidak menjadi lebih mudah, tetapi penjelasan memiliki peran yang sangat penting bagi apa? Ilmu pengetahuan. Ya. Jadi sangat penting bagi sains, bagi ilmu pengetahuan. Oke. Nah, penjelasan ilmiah tidak ada hubungannya sama sekali dengan menjelaskan, contohnya ibu menjelaskan bagaimana caranya memasak. Sederhana, apakah itu termasuk ini tahapan-tahapan memasak itu begini? Apa bisa dikatakan ilmiah? Ternyata tidak cukup itu. Penjelasan ilmiah tidak hanya memaparkan ini loh seperti ini caranya memasak, itu sederhana banget ya. Penjelasan ilmu itu butuh pemikiran secara filosofis ya, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu sederhananya. Namun penjelasan ilmiah juga bukan suatu istilah ilmiah. Terus gimana lah, inilah bahasa filsafat. Sederhana, fisikawan, seorang ahli fisika menjelaskan bagaimana bulan membuat gempa di bumi. Nah, apakah bisa bulan membuat gempa di bumi? Nah, ya. Nah, ruang lingkupnya menjelaskan berarti apa? Memaparkan, memastikan, mengkonfirmasi, mendemonstrasikan, menunjukkan hubungan sebab akibat, menyimpulkan, menguraikan dan mereduksi. Nah, itulah penjelasan. Jadi penjelasan itu memberikan paparan, ya, menafsirkan di balik sesuatu yang ada. Kan gitu, di balik sesuatu teks yang ada gitu. Jadi penjelasannya bisa dikatakan sebagai penjelasan teks ataupun konteks gitu. Nah, memastikan, mengkonfirmasi, mendemonstrasikan, menunjukkan hubungan sebab akibat. Jika, maka jawabannya maka, kan gitu. Itu sederhananya. Menyimpulkan, menguraikan dan mereduksi, itulah penjelasan. Secara garis besar, ruang lingkup ini dapat dibedakan menjadi dua. Apa itu? Yaitu idealisme dan realisme. Ya, idealisme dan realisme. Ide itu ada di akal seseorang, konsep masuk dalam akal, ya, pikiran. Nah, sedangkan realisme itu pada kenyataan di lapangan, fakta yang terjadi. Nah, itu ingin membedakannya seperti itu. Nah, penjelasan atas kebenaran dengan anggapan bahwa kebenaran hanya ada di dalam kalimat-kalimat disebut idealisme. Jadi ini idealisme lebih condong kepada penjelasan secara normatif, memahami secara teks, ya. Itulah idealisme. Ya, teks yang ada dipahami, kalimat yang ada dipahami secara teks. Nah, itulah idealisme. Ya, dalam hal konteks secara normatif ya memahaminya. Nah, itu idealisme. Anggapan yang kedua adalah anggapan yang meyakini ada kebenaran atau realitas di luar kalimat penjelasan yang disebut realisme. Jadi lawan dari idealisme adalah realisme. Idealisme masuk dalam konsep, sedangkan realisme yaitu masuk dalam hal-hal di lapangan, kejadian di lapangan, faktanya di lapangan. Baik, kita lanjut supaya tidak terputus pemahamannya. Nah, penjelasan ilmiah mesti dapat menjelaskan perbedaan. Apa itu maksudnya? Distingsi. Nah, contoh tadi saya katakan idealisme dan realisme. Ini lawannya. Absolut dan relatif. Ini lawan katanya. Abstrak dan konkret. Ya.
Abstrak itu sesuatu hal yang tidak bisa dilihat secara empiris, ya, konkret bisa dibuktikan, faktanya bagaimana, kenyataannya bagaimana, kemudian analitik dan sintetik, kemudian sebab dan akibat. Nah, Anda misalnya melakukan sesuatu, maka kan gitu, sebab dan akibat. Jika, maka jawabannya maka. Nih, kan gitu. Nah, itu sebab akibat. Objektif dan subjektif, ya. Objektif lawannya subjektif. Nah, penjelasan ilmiah itu bisa membedakan lawan dari kata tersebut. Universal dengan partikular, kemudian teori dan praktik. Nah, itulah penjelasan ilmiah. Harus mampu memberikan perbedaan, ya. Nah, kemudian kita bicarakan ideal dan real, yang disebut idealisme dan realisme. Idealisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa akal menentukan realitas dan tidak mengakui adanya realitas di luar kesadaran. Itu idealisme. Jadi yang ada di dalam saja, tidak mengakui di luar kesadaran itu. Lanjut. Pandangan ini berbeda dengan pandangan realisme yang mengakui adanya realitas yang dapat diobservasi di luar sana, yang bisa diamati, yang bisa diperhatikan, yang di lapangan itu. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, jadi idealisme dan realisme berbalik, saling bertentangan. Nah, oleh karena itu, bahasa yang digunakan oleh kedua pendekatan tersebut, yaitu idealisme dan realisme, berbeda. Yang pertama menggunakan bahasa observasi, ya, pengamatan, seperti hubungan sebab akibat. Ini butuh instrumentalis, ya. Artinya ada gejala-gejala yang harus dicek, diamati, diperhatikan, gitu kan, diobservasi. Jika, maka. Nah, itulah sebab dan akibat. Sedangkan yang kedua menggunakan bahasa empiris tentang sebagaimana yang diperlihatkan oleh fakta-fakta. Nah, ini apa? Realisme. Sedangkan yang kedua menggunakan bahasa empiris, sesuai yang ada di lapangan, faktanya bagaimana, tentang sebagaimana yang diperlihatkan oleh fakta-fakta. Nah, misalnya instrumentalis contohnya, saya katakan tadi, jika, jawabannya maka. Ya. Jika pemerintah tidak lockdown, maka COVID-19 akan semakin masif penyebarannya. Ya, itu sebab akibat instrumental. Benar jika dan hanya jika, itu instrumental. Realis, buku hitam, bola bundar, besi berat, dan lain sebagainya. Nah, realismenya seperti itu. Nah, ini baru kita bahas tentang idealisme dan realisme. Tolong dipahami ya. Kalau ideal itu masih dalam tataran konsep teks yang ada, kalimat yang ada. Real itu kenyataan. Ini bertentangan. Nah, realis memperlihatkan adanya fakta, kejadian-kejadian di luar kesadaran. Itu realis. Sedangkan idealis tidak seperti itu. Oke. Nih, kemudian absolut dan relatif. Satu, independen dari lainnya, maaf, ya, absolut. Kemudian kondisi yang mengkondisikan termasuk dalam penjelasan, definisi. Kemudian misalnya saja definisi, sesuatu absolut adalah sesuatu yang dapat didefinisikan. Dapatkah semua didefinisikan? Adakah satu definisi yang mendefinisikan lainnya? Absolut itu bisa mendefinisikan, ya. Oleh karena itu, penjelasan absolut adalah penjelasan yang menjelaskan semuanya atau penjelasan yang mengkondisikan penjelasan lainnya yang relatif, ya. Dengan demikian, relatif berarti tidak dapat didefinisikan secara sendiri. Tolong nih dipahami pelan-pelan gitu. Maksudnya apa sih kan gitu. Benar-benar harus dipahami dengan akal sehat. Ini gunanya akal kita ada untuk memahami ya. Nah,
filsafat berupaya membuat penjelasan absolut untuk memahami kebenaran yang absolut. Nah, contoh kebenaran tentang agama, ya, bahwa ketika kita memahami kebenaran agama itu tidak bisa dibuktikan dengan cara-cara yang sifatnya realis, tapi kebenarannya udah kebenaran absolut. Nah, jadi sekali lagi, filsafat berupaya membuat penjelasan absolut untuk memahami kebenaran yang absolut seperti kebenaran agama. Pernah saya sampaikan mungkin di pertemuan lain bahwa filsafat itu mencari kebenaran, sedangkan agama mengajarkan kebenaran. Sekali, filsafat mencari kebenaran, sedangkan agama mengajarkan kebenaran. Ya, itu kata kuncinya ya. Nah, oke, relatif bergantung kepada lainnya, sedangkan yang tidak dapat didefinisikan berarti relatif. Nah, tidak dapat didefinisikan memiliki makna relatif. Kemudian dapat didefinisikan tetapi dengan menggunakan definisi lainnya, tidak dapat didefinisikan secara sendiri. Ya, ini harus butuh definisi lainnya. Nah, itu relatif. Seperti yang saya sampaikan contoh kebenaran orang dari orang yang buta melihat gajah, dia akan memberikan definisi sesuai dengan apa yang dialaminya. Itu relatif. Sedangkan orang yang matanya sehat, bisa melihat apapun, terus memahami gajah, dia akan menafsirkan gajah itu memiliki telinga, memiliki kaki, memiliki belalai, memiliki gading, dan seterusnya. Nah, itu relativitasnya di situ. Nah, oke. Relativis ya berpendapat bahwa semua bersifat relatif karena tidak ada definisi tunggal yang dapat menjelaskan semuanya. Jadi semuanya memiliki keterkaitan antara definisi-definisi yang lain. Gitu ya. Oke, sampai di sini silakan. Saya beri kesempatan ada yang berkomentar. Halo. Kita baru ideal dan realisme, absolut dan relatif. Ya, nanti saya minta kepada kawan-kawan semua harus bisa memberikan contohnya. Oke ya. Oke. Silakan Anda gunakan pikiran dulu, maksudnya mikir gitu ya. Supaya bisa memberikan contoh-contoh terkait pembahasan kali ini. Nah, abstrak dan konkret ya. Abstrak dan konkret itu lawannya. Tadi idealisme, realisme. Kemudian apa? Jadi absolut dan relatif, abstrak dan konkret. Nah, abstrak kata pohon contohnya. Berbeda dengan pohon yang terlihat di suatu tempat. Pohon ya. Kata pohon berarti konsep dan bersifat abstrak di dalam penjelasan ilmiah. Oke. Abstraksi merupakan proses pemisahan oleh akal. Penjelasan ilmiah merupakan proses pemisahan dan penamaan fitur dan propertinya. Pertanyaannya adalah semua yang dapat dipisahkan oleh akal, apakah secara konkret dapat dipisahkan juga? Misalnya pohon berwarna hijau. Pohon dan hijau dapat dipisahkan dalam akal. Bagaimana dengan realitasnya? Gitu. Anda lihat pohon apa? Pohon mangga. Daunnya berwarna hijau. Betul ya? Daun berwarna hijau. Dalam konsep pikiran kita, dalam idealisme kita mengatakan bahwa pohon itu berwarna hijau mayoritasnya. Kenapa? Karena daunnya mendominasi berwarna hijau. Pertanyaannya, bagaimana dengan realitasnya? Bisakah pohon hijau, pohon yang berwarna hijau itu dipisah? Gitu loh. Pohon
hijau, nggak bisa. Ya, jadi hijau pohonnya, nah nggak bisa dipisah. Nah, itulah dalam hal abstrak penjelasannya ya. Nah, begitu juga dengan materi dan jiwa. Materi itu jasad tentunya, tubuh kita. Ada mata, ada telinga, ada kaki, ya, ya, ada perut, dan lain sebagainya. Itu materi yang ada pada tubuh kita. Nah, dan jiwa itu sesuatu yang sudah menyatu dalam badan atau tubuh seseorang. Ya. Jadi materi dan jiwa itu sesuatu yang sudah menyatu dalam diri seseorang. Apakah dapat dipisahkan? Kan gitu. Nah, kalau sudah dipisahkan berarti memiliki makna yang berbeda nanti. Selama itu jasad dan jiwa, kita katakan saja ruh gitu ya, menyatu dalam tubuh kita, maka orang tersebut bisa dikatakan orang yang hidup gitu kan. Penjelasannya dia sedang hidup. Kenapa? Jasad dan jiwa atau kita katakan ruhnya itu masih menyatu. Sementara ada orang yang sudah berpisah jasad dengan ruhnya itu, ya, maka bukan lagi disebut hidup tapi mati. Nah, maka definisinya sudah berbeda. Sudah terpisah antara jasad dengan ruh itu, dengan yang ada di dalam tubuh kita, materi dan imateri itu tadi. Jadi pendefinisian kalau sudah dipisah itu tidak lagi makna yang sama, sudah makna yang berbeda. Oke, paham ya? Pelan-pelan nih memahaminya. Memang agak sulit kalau kita tidak serius memahaminya. Oke. Lanjut. Sedangkan pohon sebana diindra oleh konkret, pohon yang kita lihat secara kasat mata, secara empiris, bukti di lapangan, pohon yang kita lihat. Beda dengan pohon yang masuk dalam konsep pikiran orang, ya, dalam idealisme seseorang. Oke. Nah, jadi saya ingat nih, ada ideal dan realisme, ada absolut dan relatif, ada abstrak dan konkret, ya. Kemudian ada analitik dan sintetik. Apa sih itu? Mari kita pahami. Analitik, upaya akal menguraikan hal-hal yang tadinya sulit menjadi lebih mudah karena telah terurai menjadi satu per satu. Disitulah dia, ya. Upaya akal menguraikan hal yang tadinya sulit menjadi lebih mudah karena telah terurai menjadi satu per satu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memecahkan masalah dengan uraian, dengan analisis lah kita katakan seperti itu ya. Deskripsi sesuatu yang belum jelas kemudian dijelaskan dengan penjelasan, deskripsi atau analisis. Nah, contoh penjelasan analisis adalah segitiga memiliki 3 sisi. Setuju ya? Sekali lagi contohnya. Segitiga memiliki 3 sisi. Karena segitiga, sisi 1, sisi 2, sisi 3, maka disebut segitiga. Segi 4 memiliki 4 sisi. Ya. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Kan gitu ya. Nah, itu penjelasan analisisnya. Coba saya ingin dengar contoh dari Yesi Octavia. Apa contoh analitik yang lainnya? Aktifkan mic-nya supaya bisa terdengar. Contohnya Mobil memiliki 4 roda. motor memiliki 2 roda. Oke, ada nggak motor yang memiliki 1 roda? Ada nggak? Oke, Anda kan menjelaskan, misalnya memberikan contoh tersebut berdasarkan pengalaman empiris. Ya, empiris itu sesuatu yang bisa dilihat bahwa
Anda melihat sepeda motor. Motor itu memiliki 2 roda. Benar ya? Oke, sepeda motor maksudnya. Tapi motor dalam pengertian umum, motor ya bisa aja mobil. Kan gitu, kendaraan bermotor namanya. Nah, Anda menerjemahkan bahwa motor itu 2 roda. Sepeda motor itu memiliki 2 roda. Kalau ada yang menjelaskan bahwa sepeda motor memiliki 3 roda, berarti persepsi kita bukan lagi sepeda motor, tapi becak. Benar ya? Becak. Nah, jadi kita melihat sesuai dengan hal yang di lapangan, fakta yang di lapangan, sehingga kita bisa menganalisis apa yang terjadi di lapangan. Misalnya, pesawat memiliki 2 sayap. Benar ya? Sayap kanan dan sayap kiri. Itu berdasarkan indera kita melihat, mata, panca indera. Sehingga kita bisa menguraikan demikian. Nah, sederhana ya, itu contoh-contoh yang lainnya. Jadi, kementerian analisis. Ya, kalau agak sulit, pelan-pelan ya belajarnya. Karena ini penjelasan ilmiah. Oke. Nah, kemudian apa bedanya dengan sintetik? Sintesis berarti menggabungkan sehingga termasuk di dalamnya adalah tesis. Tesis itu bukan tesis yang kita katakan tugas akhirnya mahasiswa S2, tapi tesis itu sebuah pernyataan, ya. Kemudian antitesis dan sintesis. Yang dimaksud dengan menggabungkan adalah menerima secara utuh karena persepsi. Ini menerima secara utuh karena persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah anggapan yang ada di pikiran seseorang. Itu persepsi-persepsi yang ada di pikiran seseorang. Ya. Oleh karena itu, sintesis berupaya menyajikan secara utuh, memberikan uraian secara utuh, gitu ya. Nah, tujuannya adalah mendemonstrasikan, mendemokan. Oke. Nah, contoh sederhana. Kalau Anda lihat orang gendut, apa persepsi Anda, Mbak Melvi? Berat Pak orangnya. Berat. Oke. Itu persepsi Anda mengatakan bahwa berat. Setuju nggak Mbak Mutia? Setuju, Pak. Setuju. Oke. Karena kita persepsinya melihat orang gendut selalu mengatakan, kita katakan, oh berat. Oke. Sederhana. Misalnya, saya mengisi acara seminar nasional di pagi hari, ya kan? Setelah saya selesai mengisi acara seminar tersebut, kemudian udah masuki waktu siang, umumnya orang jam makan. Ditanya oleh panitia, Pak Suprima, Bapak sudah makan siang? Saya jawab, karena pertanyaannya adalah sudah. Maka jawabannya bisa ada sudah atau belum, kan begitu. Maka jawaban saya katakan belum. Nah, persepsi panitia tersebut apakah mengatakan bahwa oh Pak Suprima lapar? Jawaban saya belum makan gitu. Apakah persepsi itu Pak Suprima lapar? Apa jawaban Saudara Melvi? Gimana Pak? Jadi contohnya Maaf. panitia bertanya kepada saya setelah mengisi acara, Pak Suprima sudah makan? Pertanyaan kan sudah. Berarti jawaban saya boleh jadi belum atau sudah. Begitu kan? Nah, saya mengatakan saya belum makan. Persepsi panitia tersebut apa? Apakah menyimpulkan Pak Suprima lapar atau sedang kenyang atau tidak lapar? Bisa tiga-tiganya Pak. Oke.
Bagus. Apa alasannya? Karena kan tergantung Pak Suprimanya sendiri. Oke, Kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau orang itu lapar atau lapar atau sudah kenyang. baik. Ini Anda berpikirnya filsafat tuh. Bagus. Artinya jangan menjustis bahwa ketika saya mengatakan belum makan, Anda terjemahkan persepsinya adalah lapar. Oke ya. Nah, maka diklarifikasi kecuali pertanyaannya adalah Pak Suprima apakah lapar? Kan begitu ya. Jawaban saya kenyang atau tidak lapar atau saya ya lapar gitu aja saya jawab. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa Pak Suprima lapar. Solusinya diberi makan. Kan begitu. Nah, maka dari itu tadi orang itu fokus dengan pertanyaannya gitu ya. Ketika ditanya ya jawab sesuai dengan pertanyaannya gitu. Jangan diterjemahkan bahwa dengan bahasa basinya panitia Bapak sudah makan ya itu bagus ya, tradisi yang ada di Indonesia seperti itu gitu kan sebagai ramah tamah gitu. Tapi jangan diterjemahkan bahwa saya sedang lapar, boleh jadi saya sedang puasa kan gitu sehingga saya tidak perlu makan pada saat itu. Nah itulah persepsi kita memikirkan sesuatu jangan sesuai ukuran diri kita, tapi ukuran orang lain sesuai tidak. Yang penting seperti itu ya. Maka kita harus memahami karakter seseorang. Gitu. Jangan menjustis dengan ukuran diri sendiri. Jangan menyimpulkan dengan ukuran kebenaran diri sendiri. Oke. Lanjut. Nih, kausalitas. Penjelasan ilmiah yang paling banyak digunakan adalah kausalitas. Hukum kausalitas menyatakan bahwa sebab menentukan akibat. Sebab menentukan akibat. Penjelasan ini memperlihatkan rasionalitas dan instrumentalitas dalam pemaparannya. Pernyataan kausalitas menggunakan jika, maka, yang tadi saya singgung. Jika pemerintah tidak lockdown, maka pasien COVID-19 akan bertambah. Jika Yesi Octavia tidak masuk kuliah di pertemuan kelima ini, maka apa jawabannya? Kan gitu. Tidak dapat nilai post-test. Kan begitu. Kenapa tidak mengikuti perkuliahan? Nah, itu kausalitas. Ya, jika Melvi tidak sarapan, maka apa jawabannya? Tergantung apa yang mungkin tujuannya nanti seperti apa. Kan begitu. Nah, itu kausalitas. Nah, jika sepeda motor tidak diisi bahan bakar, maka tidak berjalan. Sederhana ya. Jadi jika kata endingnya adalah jawabannya maka. Ini sebab akibat kausalitas. Oke. Mutia, silakan Anda berikan contoh dari kausalitas. Jika saya tidak sakit, maka saya tidak minum obat. Oke, ada benarnya ya. Dan jika saya tidak sakit, maka saya tidak minum obat. Jika saya sakit, maka Saya minum obat. Minum obat atau tidur, gitu ya. Jika saya sakit, maka saya tidur. Mungkinkah itu jawaban yang tepat? Belum tentu. Ada juga yang mengatakan obatnya ya tidur karena kurang istirahat dan seterusnya. Nah, artinya itu alternatif kebenaran yang kita sampaikan. Jika pemerintah tidak mengesahkan segera UU Ciptaker, maka tidak banyak pendemo. Nah, itu kausalitas. Ya. Oke. Saya ingin mendengarkan dari Putri Yasmin. Silakan Anda berikan contoh.
jika saya menyapu maka saya akan kotor. Oke, bisa diulangi, putus-putus suaranya. Jika saya tidak menyapu maka rumah saya akan kotor. Oke, bagus. Ya, terima kasih. Ajeng, apa? Ya Pak, Berikan jika saya contoh. tidak belajar untuk menghadapi ulangan, ya Pak, Maka, jika saya tidak belajar untuk menghadapi ulangan, maka saya tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. oke, itu ada benarnya ya. Di kebenaran-kebenaran yang alternatif. Oke, jadi gitu ya. Jadi kausalitas itu rumusnya awalnya jika, kemudian kesimpulannya adalah maka. Gitu ya. Oke, terima kasih. Objektif dan subjektif. Objektif lawannya adalah subjektif. Penjelasan dikatakan sebagai objektif jika penjelasan tersebut sesuai dengan objek dan tidak mengandung unsur subjektif. Oke. Penjelasan dikatakan sebagai objektif jika penjelasan tersebut sesuai dengan objek dan tidak mengandung unsur subjektif. Ya. Nah, ini objek lawannya subjek, gitu ya. Penjelasan dikatakan sebagai subjektif jika penjelasan itu tidak memedulikan objeknya, tetapi subjek atau mengenai manusianya. Agak bingung ya. Coba pelan-pelan pahami ya. Ya. Penjelasan dikatakan sebagai subjektif jika penjelasan itu tidak memedulikan objeknya, tetapi subjek atau mengenai manusianya. Inilah yang subjektif. Ya. Oke, jadi objektif dan subjektif. Oke. Lutfi Nur Aini, Anda bisa memahami objektif dan subjektif? Bisa Pak. Ya, bisa berikan contoh? Objektif dan subjektif. Atau salah satunya objektif saja atau subjektif. Ayo. Yang lain. Sambil berpikir juga. Saya bisa gini nggak Pak? Silakan. Boleh beri contoh nggak? Nih, Sebutkan namanya. Saya Alan Ramadan. Saya mau ngasih contoh yang objektif kayak gini Pak. Silakan. Suatu bangun datar yang memiliki 3 buah sudut dan jumlahnya 187 dan mempunyai 3 buah sisi adalah segitiga. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih. Anda bicaranya dengan ilmu eksak. Ya. Apabila pernyataan-pernyataan itu Anda uraikan dengan penjelasan yang objek, maka itu benar. Sederhana saja, tadi saya mencontohkan di awal ada soal pretest. Itu sudah objektif gitu. Anda tadi ketika awal masuk join my quiz, kemudian masuk kode, mulai start di situ. Nomor 1, misalnya, jawabannya ada di D, tetapi Anda jawabannya di A. Maka itu udah salah total. Jelas ya, itu objektif. Tidak ada toleransi di situ. Kalau jawabannya di D, ya D, benernya adalah D. Gitu. Itu objektif. Nomor 2, jawabannya ada di A. Anda jawabannya D, ya salah. Yang benarnya adalah di A. Itu sederhana. Nah, itulah multi choice, contoh sederhana. Ya, bahwa itu objektif. Tapi ada yang sifatnya subjektif. Contohnya apa? Dalam menjawab soal dalam bentuk uraian. Itu subjektif itu. Tidak mungkin saudari Ajeng menjawab dengan jawaban yang sama dengan saudari Lutfi. Ya,
Uraiannya mungkin ada yang satu kata berbeda, ada yang bisa tapi menggunakan kata dapat. Itu contoh sederhana. Tapi substansinya sama. Misalnya Anda menjelaskan mengapa kata mengapa aja itu udah kritis gitu kan. Mengapa cabai pedas? Nah, Ajeng menjelaskan dengan uraiannya. Karena di dalam cabai tersebut ada bijinya, itu jawaban sederhana. Ya, jawaban dari saudara Lutfi tidak menyebut bahwa kenapa cabai itu pedas, jawabannya karena kulitnya. Boleh jadi dia menjawab seperti itu. Nah, itulah jawaban subjektivitas. Sehingga kebenarannya sesuai dengan analisis saudara. Ya, sederhana ya. Tapi ketika multi choice, pilihan ganda, sudah A ya jawabannya A. Tidak bisa lagi D. Oke, pahami antara objektif dan subjektif. Silakan yang lain berikan contoh. Indri Fauzia. Ini COVID-19 ini, kebenarannya subjektif atau objektif? Coba, bagaimana Anda menguraikannya? Peristiwa COVID-19 yang saat ini seluruh Indonesia, ya bahkan seluruh dunia wajib memakai masker di tempat kerumunan, tempat ramai atau keluar rumah dan seterusnya. Anda mengatakan itu objektif atau subjektif kebenarannya? Subjektif. Hah? Subjektif. Mohon maaf, suaranya kecil terdengar oleh saya. Subjektif. Oh, alasannya? Karena dari Ayo. Mana nih? Orangnya kok hilang? Oke, saya beri kesempatan untuk menjawab, mikir dulu ya. Mas Alan, Anda komentarnya apa? Maaf Pak, tadi pertanyaannya apa ya? Terkait Suaranya keresek-keresek soalnya. COVID-19. Itu objektif atau subjektif yang terjadi di lapangan? Subjektif sih Pak. Apa alasan Anda menjawab? Objektif Pak. Oke, apa Kalau alasannya menurut kalau saya benar? objektif. Oke. Karena lewat pendapat Bapak tadi kan yang objektif itu contohnya multiple choice, dan kalau misalnya yang tadi itu yang subjektif itu yang kritis mengapa, dan perbedaan pendapat di antara orang-orang itu disebut subjektif. Nah, kalau pertanyaannya apa COVID-19 yang terjadi di lapangan itu seperti apa? Menurut saya objektif, karena lewat pernyataan Bapak yang tadi, kalau objektif adalah multiple choice, yang mana berarti objektif itu adalah ilmu yang pasti. Berarti kalau COVID-19 yang terjadi di lapangan itu adalah hal yang pasti karena korbannya juga ada. Terus negara-negara lain juga sudah mengalaminya. Oke. Jadi jawaban saya objektif, Pak. Baik, terima kasih. Anda sudah bisa mulai menganalisis. Bagus. Tapi bagaimana ada teori namanya konspirasi, gitu ya, mengatakan bahwa ini COVID-19 adalah kaitannya konspirasinya ini, persekongkolan aja ini. Orang mengatakan demikian. Ada kepentingan di balik adanya peristiwa COVID-19 ini. Coba lihat tuh, sampai saya menjelaskan asal mulanya adanya COVID-19 dari negara mana, siapa yang buat, siapa yang produksi virus tersebut. Kan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya simpang siur kita dengar. Apa benar tuh? Nah, maka pembuktiannya adalah satu dengan pembuktian yang dilakukan oleh para medis. Setelah dicek misalnya kesehatan seseorang, dia terindikasi positif, udah positif lah dikatakan sebagai pasien COVID-19. Terbukti
kemudian dia meninggal. Tapi isu-isu akhir ini terakhir di media mengatakan bahwa rumah sakit menyimpulkan semua pasien yang meninggal dunia karena COVID-19. Nah, ini kan kesimpulan yang tidak benar juga. Boleh jadi yang bersangkutan sakit awalnya komplikasi, ya, komplikasi kemudian meninggal. Nyebutnya ini gara-gara COVID. Atau penerjemahannya juga karena dia punya sakit komplikasi sehingga mempengaruhi daya tubuh dia, imunnya jadi lemah, maka virus COVID-19 ini akan gampang menghampiri orang yang sakit komplikasi itu. Ada benarnya juga. Ya, jadi kita tergantung menganalisisnya dari mana dulu. Ya, sehingga karena dia sakit kemudian rentan terkena virus COVID-19 ini. Karena bagi orang yang imunnya lemah, gampang dia akan tertular. Maka dari itu imunnya kuatkan supaya tidak mudah tertular. Kan gitu. Nah, jadi penjelasannya juga bisa dikatakan sebagai penjelasan yang subjektif dan bisa juga objektif karena sudah ada kasus ya, yang terjadi bahwa orang meninggal gara-gara penyakit COVID-19. Tapi ada juga yang menerjemahkan itu salah penerjemahan. Itu bukan karena COVID-19 meninggal, tapi memang punya riwayat penyakit lain. Oke, jadi bisa dua-duanya, objektif dan subjektif. Oke ya. Lanjut. Nah, teori dan praktik. Teori adalah akal, konsep, dan penjelasan. Teori bisa dikatakan sebagai pernyataan. Contoh, air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Itu teori. Pernyataannya seperti itu. Kenyataan di lapangan seperti itu. Mbak Putri, Yasmin, Anda pernah lihat air mengalir dari tempat yang rendah ke tinggi? Pernah? Enggak, Pak. Oh, enggak. Jangan-jangan Anda lihat di HI ya, di bundaran HI. Dari tempat yang rendah ke tinggi. Turun lagi juga akhirnya kan. Nah, ada gaya gravitasi bumi. Nah, itu sebuah teori. Ya, bahwa ada yang mengatakan air mengalir dari tempat keadaan yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu benar. Saya belum menemukan air mengalir dengan alaminya. Dia mengalir dari tempat yang rendah ke tinggi. Nanjak gitu airnya. Nggak ada saya lihat. Adanya air terjun. Ya, air terjun memang dari tempat tinggi ke rendah. Tidak ada air yang istilahnya air menanjak gitu. Adanya air terjun. Ya, sebentar ya, saya ada terima telepon. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ije ngajar. Ije. Ya urung lah, paling cepat itu 11:30. Yo, tunggu aja. Ya. Assalamualaikum. Maaf ya. Oke, tadi sampai di mana? Contoh teori air mengalir ya. Halo? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Belum ditemukan. Air mengalir dari tempat yang rendah ke tinggi. Itu teori. Teori itu sederhana pernyataan. Pernyataan dikaitkan dengan kenyataan di lapangan. Benar terjadi bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Tidak ada yang mengalir dari rendah ke tinggi. Oke. Sederhana. Manusia membutuhkan air, sedangkan air tidak membutuhkan manusia. Betul nggak? Coba Anda cerna dulu. Manusia membutuhkan air. Pertanyaan saya, Mbak Ajeng, ada nggak manusia yang nggak butuh air? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ajeng butuh air kan? Iya, Pak. Mau minum ya kan? Mau mandi dan sebagainya. Nah, itu bukti bahwa manusia membutuhkan air. Kenyataannya seperti itu. Itu bisa dikatakan pernyataan.
Dan itulah teori. Air tidak membutuhkan manusia. Coba. Benar nggak itu? Ajeng? Benar, Pak. Benar. Jadi manusia membutuhkan air, sedangkan air tidak membutuhkan manusia. Coba tuh yang di pegunungan air mengalir dengan sumber mata airnya, seger airnya itu. Ya. Nah, tapi air itu tidak butuh manusia, ngalir aja dia hidupnya, jalan. Tidak butuh manusia di situ. Ya, itu pernyataan. Itu bisa dikatakan teori. Manusia membutuhkan air, air tidak membutuhkan manusia. Kalau ada air yang membutuhkan manusia, saya ingin tahu di mana itu terjadi di mana. Nah, itu kenyataannya seperti apa? Benar nggak itu? Nah, itu menarik dikaji. Maka teori adalah pernyataan. Sederhana. Kalau ada apa itu teori? Jawab aja. Teori adalah pernyataan. Antara pernyataan yang kita katakan ini sesuai dengan kenyataan di lapangan. Seperti kita membahas tentang teori koherensi, korespondensi, pragmatis, dan konsensus. Nah, itu kebenaran-kebenaran seperti itu. Jadi, satu kata saja sebut teori adalah pernyataan. Nah, praktik adalah pengalaman, efisiensi, struktur, dan bentuk. Ya. Jadi pengalaman, praktik itu sesuai yang dialami. Adanya teori tadi kita mengatakan bahwa manusia membutuhkan air, kemudian kita praktikkan benar terjadi bahwa di lapangan manusia itu membutuhkan air. Contohnya air minum, air untuk mandi, membersih badan, atau yang lain sebagainya. Ternyata air itu manfaatnya dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Luar biasa ya. Nah, praktik adalah pengalaman, efisiensi, struktur, dan bentuk. Oke. Jadi antara teori dan praktik. Oke. Silakan, ada yang berikan contoh. Antara teori dan praktik. Kalau tadi saya berikan contoh air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Oke. Akbar Rafi. Iya, Pak. Apa contoh teori? Dari praktik saya, Pak, ya. Ya. Manusia membutuhkan makan, Pak. Oke. Terus? Itu sudah pasti. Anda mau korespondensi atau koherensi jadinya kan gitu. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa manusia membutuhkan makan, itu jelas. Nah, kalau kita menyebutnya dengan teori yang sebelumnya kita ajarkan, yang kita pelajari bersama, seluruh makhluk hidup membutuhkan makanan. Manusia adalah makhluk hidup. Jadi manusia membutuhkan makanan. Itu koherensi atau korespondensi? Koherensi, Pak. Koherensi. Bagus. Apa koherensi itu? Munculnya premis itu. Yang premis 1, premis 2, ntar disimpulin. Oke, bagus. Ada premis mayor namanya yang umum, besar ya. Kemudian premis yang kedua mengkerucut, dan premis ketiga itu yang kesimpulan. Ya. Kalau saya katakan bahwa DKI Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Itu apa itu? Koherensi atau korespondensi? Korespondensi. Korespondensi. Udah mulai paham ya? Ini saya ingatkan untuk teori yang sudah kita pelajari. Jangan sampai kita tidak memahami itu. Nah, ini artinya tadi saya sampaikan bahwa teori yaitu pernyataan. Adanya di akal. Sesuai dengan di akal. Kita katakan air mengalir dari tempat tinggi ke rendah itu betul. Kita lihat di lapangan, benar terjadi. Tidak ada air yang mengalir dari tempat yang rendah ke tinggi. Adanya dari tempat tinggi ke rendah. Maka ada air terjun, tidak ada air menanjak. Betul ya?
Nah, di situ sudah mulai kita analisis. Nah, praktiknya seperti itu. Jadi antara teori dan praktik ya di mana terjadi di lapangan, maka kita lihat, kita bisa menyimpulkan yang ada di lapangan. Nah, kemudian prediksi atau konfirmasi. Penjelasan ini juga terbagi menjadi dua, yaitu prediktif atau konfirmatif. Ya, prediktif atau konfirmatif. Kalau prediksi berarti belum terjadi. Ya, kita lanjut. Penjelasan prediktif seringkali menggunakan metode. Tadi muncul nih di pretest. Ya, apa itu metode? Yaitu a posteriori yang kemudian diakumulasi menjadi alat untuk memprediksi sebuah hasil atau kejadian. Itu a posteriori namanya ya, prediksi. Nah, biasanya dengan membuat model tertentu sehingga dapat memprediksi, prediktif ya, analisis akan datang itu seperti apa. Misalnya Anda memprediksi kejadian apa? COVID-19 ini. Mas Alan memprediksi bahwa COVID-19 akan selesai di akhir tahun 2020. Januari 2021 hilang sudah COVID-19. Pertanyaannya, Anda menggunakan metode apa mengatakan demikian? Nah, tentunya tadi dengan metode a posteriori. Anda prediksi itu. Jika negara Indonesia, penduduk negara Indonesia melakukan protokol kesehatan COVID-19 sangat ketat dan sangat baik, maka kan tadi jika maka diprediksi akhir tahun 2020 COVID-19 khususnya di negeri Indonesia selesai. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena masyarakatnya diperkirakan pada taat dalam menjaga protokol kesehatan. Selesai. Karena butuh waktu sekian hari untuk memprediksi itu kebenarannya terjadi. Nah, itu metode a posteriori. Jadi analisis prediktif. Ya kan? Sederhana. Pagi ini Anda lihat panas, matahari bersinar dengan cerahnya. Jam 9 Anda bisa berjemur. Kemudian Anda prediksi. Nanti siang jam 2 diperkirakan hujan akan turun. Perkiraan Anda begitu. Diperkirakan jam 2 siang hujan akan turun. Apa? Gejala-gejala apa yang Anda perkirakan hujan akan turun? Indikator apa yang Anda katakan gejala hujan itu akan turun? Anda bisa menyebutnya bahwa satu, terlihat gumpalan-gumpalan awan berwarna hitam. Ini indikasi. Walaupun tadi jam 9 saya lihat sangat cerah matahari, tapi tiba-tiba redup. Nah, begitu. Maka diperkirakan jatuhnya air hujan itu nanti jam 2 siang misalnya. Nah, terjadi benaran hujan, itu prediksi Anda. Tapi bisakah prediksi itu meleset? Ya jelas bisa. Yang kita katakan, wah hujan mau turun nih, hujan. Wah mendungnya gelap, tapi angin banyak. Ya, Mbak Yesi mengatakan bahwa, wah tenang aja nggak jadi hujan. Prediksinya seperti itu Mbak Yesi mengatakan. Kenapa? Dia berdasarkan pengalaman. Hujan ketika mendung terjadi gelap, pasti kalau udah mendungnya benar-benar gelap, kemudian anginnya banyak, maksudnya kencang gitu ya. Kemudian kelihatan mendungnya bergerak. Biasanya itu malah tidak jadi hujan. Pengalaman Anda dengan pengalaman sebelumnya di minggu atau hari sebelumnya melihat bahwa peristiwa seperti itu biasanya malah tidak jadi hujan.
Pak Yesi mengatakan demikian. Karena apa? Berdasarkan pengalaman yang sudah. Prediksinya benar. Ternyata mendung gelap, kemudian anginnya kencang, tiba-tiba tidak jadi hujan. Hanya mendung saja. Nah, itulah prediksi. Ya, perkiraan-perkiraan berdasarkan pengalaman yang Anda terima kan gitu, atau Anda lakukan. Sehingga itu kemampuan manusia seperti itu luar biasa ya, bisa membedakan, bisa menganalisis terjadinya peristiwa akan datang. Terus, nah penjelasan konfirmatif berarti kebenaran tertentu yang ingin dikonfirmasi oleh penjelasan lainnya. Dengan kata lain, sudah ada kebenaran sehingga yang diperlukan adalah konfirmasi, misalnya saja melalui pembuktian yang dilakukan dengan wawancara. Wah, sekarang beberapa hari yang lalu terjadi demo besar-besaran di negara Indonesia. Jakarta, Makassar, Medan, dan seluruh kota-kota yang ada di provinsi. Ya, daerah, ibu kota negara bahkan. Nah, Anda melihat kejadian atau peristiwa yang terjadi direkam oleh media, kemudian tersebar di media sosial, Anda segera menyimpulkan, wah benar ini, masyarakat, mahasiswa marah besar-besaran terhadap pemerintah karena ketidakadilan, misalnya mengatakan demikian. Berdasarkan apa? Lahirnya undang-undang atau pengesahan terhadap undang-undang Ciptaker yang mengindikasikan tidak ada keadilan bagi warga negaranya, khususnya para buruh. Anda mengatakan demikian. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah membaca isi dari undang-undang Ciptaker tersebut secara detail dan secara seksama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya? Kan sederhana, boleh jadi Anda belum mengklarifikasi terhadap undang-undang yang sudah disahkan tersebut. Ya kan? Anda belum konfirmasi. Hanya mengikut dari teman yang demo ikut-ikutan, kemudian mengatakan teriak tidak mengarah keadilan undang-undang ini. Mungkin yang membaca baru 1-2 orang dan 2 orang 3 orang itu menyebarkan berita itu dengan persepsi yang Anda pahami dengan latar belakang ilmu hukum Anda, bagi yang berlatar belakang ilmu hukum, bahwa ini undang-undang tidak mengarah pada keadilan kepada warganya, ini kepada sepihak. Seperti itu, sehingga Anda terprovokasi gitu, ingin demo dan seterusnya. Nah, bagi kita ya, orang yang selalu ingin mengkonfirmasi kebenaran, maka sebaiknya baca dulu undang-undang itu. Ada hal yang belum jelas, tanya kepada ahlinya. Ya, para pakar hukum tata negara misalnya, para pakar ahli hukum memahami pasal-pasal yang dibuat, apa ada yang mengatakan pasal karet kah, pasal lain sebagainya kah. Nah, itu harus dikritisi. Nah, bagaimana Cak? Yang mengkonfirmasi itu tadi kebenaran itu Anda pelajari. Kemudian Anda tanyakan kepada ahlinya, benarkah ini multitafsir undang-undang yang ada? Nah, itulah yang disebut konfirmasi. Ya, tadi bisa aja dengan wawancara. Walaupun Pak Presiden sudah memberikan klarifikasinya melalui media sekretariat negara bahwa berita-berita hoax di era Undang-Undang Ciptaker disahkan sangat masif penyebarannya, sehingga beliau memberikan klarifikasi. Ya, nah itu klarifikasi bisa juga dilakukan dengan wawancara. Nah, kalau kita merujuk kepada konsep orang beriman, khususnya bagi yang beragama Islam nih, kita mempedomani Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita, maka konsep itu ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Ya kan? Yang dipanggil siapa? Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu in ja'akum fasiqun, orang fasik, ya, binaba'in, membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka teliti, maka cek, maka cross check, kan gitu.
klarifikasi kebenaran berita itu. Jangan-jangan kami menerima berita dari teman yang belum membaca isi dari berita tersebut. Hanya dari A, dari B, dari C. Maka kebenaran itu tidak valid. Oke. Nah, itu konfirmasi namanya. Oke. Di era post-truth seperti ini, post-truth itu adalah era di mana informasi tidak bisa dibedakan antara yang benar, mana yang salah, kemudian ini benar secara ilmiahkah, ini benar secara tidak ilmiahkah. Itulah era post-truth. Sehingga informasi itu tidak bisa dipahami secara ilmiah. Ya, kebenarannya masih kebenaran yang sifatnya menduga-duga. Nah, inilah di media sosial yang Anda pegang tuh handphone, kemudian ada WhatsApp, ada Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Anda menerima berita dari media sosial tersebut. Nah, kemungkinan terkait kebenaran tersebut sangat minim. Ya. Nah, maka dari itu konfirmasi, klarifikasi kebenaran itu. Tidak terburu-buru mengatakan itu informasi pasti valid dan benar. Harus di cross check dulu. Oke. Jadi prediksi atau konfirmasi. Konfirmasi kebenaran itu supaya Anda tidak menyebarkan berita hoax dan sebagainya. Oke ya, sangat masif penyebaran di era digital saat ini ya. Oke. Kemudian reduksionisme. Nah, di dalam penjelasan ilmiah tentu semua distingsi atau perbedaan di atas ya dapat digabungkan, berbaurkan ya. Maka disebut sebagai reduksionisme. Direduksi ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kebenaran-kebenaran yang tadi ada hukum kausal, kemudian ada idealisme dan realisme dan seterusnya. Nah, misalnya contoh ya, mengapa batu dengan kecepatan tertentu dapat terlempar sejauh beberapa meter? Batu yang kita genggam kemudian terlemparkan sampai berapa meter? 50 meter. Misalnya jarak jauhnya. Tentu penjelasan terhadap fakta tersebut meliputi aspek jarak, ya, kecepatan yang bersifat objektif, termasuk di dalamnya teori tentang gravitasi bumi. Nah, ketika kita lempar batu tersebut, pasti jatuh ke bawah. Nah, itulah teori gravitasi bumi. Setiap benda yang kita lempar akan jatuh. Nah, itulah kita simpulkan sebagai reduksionisme yang bersifat simplifikasi. Apa itu simplifikasi? Simplifikasi itu adalah penyederhanaan. Ya, penyederhanaan. Nah, keterbatasannya adalah tidak semua dapat direduksi. Nah, ya. Tidak semua dapat direduksi. Misalnya saja jiwa apakah dapat direduksi? Oke, yang ada pada diri kita itu belum tentu bisa, memiliki dimensi-dimensi tersendiri. Orang hidup ya, misalnya jasad dengan ruh menyatu disebut senyawa. Maka disebut sebagai kehidupan. Selama jasad dengan ruh itu menyatu, maka disebut senyawa. Maka disebut bernyawa gitu ya. Orang itu mampu makan, minum, tidur, bangun lagi. Nah, itu senyawa. Kenapa? Jasad dan ruhnya masih menyatu. Namun setelah dia berpisah antara jasad dengan ruh, maka disebut lagi bukan senyawa, tapi kematian. Maka tidak bernyawa lagi. Nah, itu pengertian situ. Ya. Oke. Nah, penjelasan deduktif dan induktif. Nah, deduktif itu dari umum ke khusus, sedangkan induktif itu dari khusus ke umum. Ya. Dalam model ini, apa yang penting adalah jika dan hanya jika. Kemudian misalnya A sehingga B atau A sebab B, ya, adalah benar. Jika dan hanya jika, titik-titik dan seterusnya. Nah, itu tadi dengan menyimpulkan teori kebenaran koherensi atau korespondensi.
Penjelasan seperti ini adalah penjelasan deduktif, analitik, dan bersifat prediktif. Penjelasan lainnya adalah penjelasan induktif. Penjelasan ini berbeda dengan penjelasan deduktif. Jika induktif bersifat probabilis, deduktif bersifat kepastian. Probabilitas ini diambil dari observasi pengamatan terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, penekanan terhadap probabilitas ini menjelaskan prediksi. Ya, deduktif, induktif. Dari yang umum ke khusus manusia, seluruh makhluk hidup membutuhkan makanan. Ya, manusia adalah makhluk hidup. Jadi manusia membutuhkan makanan. Itu deduktif tuh. Dari yang umum disimpulkan, dari umum ditarik premis mayornya, kemudian dikerucutkan sampai mengkerucut, itu deduktif. Induktif sebaliknya, ya, kambing, kerbau, sapi, kuda, itu kita rinci tuh, induktif tuh, adalah hewan mamalia. Kesimpulan besarnya seperti itu. Itu contoh induktif, ya. Kambing, kerbau, sapi, ya, adalah hewan mamalia. Nah, itu induktif. Kesimpulan besarnya apa? Hewan mamalia. Yang kecilnya apa? Itu Anda sebutkan satu persatu. Kambing, kerbau, sapi, kuda, itu adalah partnya, bagian-bagiannya, sehingga Anda terus menyimpulkan. Kesimpulannya adalah yang saya sebut tadi adalah hewan mamalia. Oke, saya kira seperti itu. Baik, kawan-kawan semua, silakan bagi yang ingin menyampaikan pendapat, saya persilakan. Oke, Vanessa Apriliani, silakan Anda berkomentar. Iya, Pak. Ya. Setelah mempelajari ini, apa yang baru Anda terima atau Anda pahami, atau sama sekali nggak paham, Pak, misalnya begitu. Saya sebetulnya masih rada bingung di reduksionisme sih, Pak. Oke. Yang kenapa dia nggak bisa, ada beberapa yang nggak dapat direduksi itu. Gitu, ya. Itu tadi, contoh sederhananya, tidak bisa dimensi-dimensi yang berbeda itu digabungkan dengan pengertian yang sama. Jadi penarikan simpulan yang tidak bisa ditarik, gitu ya. Materi dengan jiwa itu sesuatu hal yang berbeda dimensinya. Oke, tapi ketika kita menyimpulkan dengan penjelasan induktif, maka tidak bisa juga ketemu gitu. Kita deduktif, tadi premis mayor, kemudian minor, kemudian menyimpulkan di akhir. Nah, itu dengan pendekatan koherensinya, kemudian korespondensinya. Jadi tidak semuanya ada kalimat yang memang atau pernyataan yang memang bisa direduksi, artinya disimpulkan, begitu. Itu aja sih memahaminya. Ya. Oke, sekarang udah jam berapa? 11 ya. Oke, sama-sama. Baik, kawan-kawan. Saya sarankan apa yang sudah saya upload di e-learning, Anda baca kembali, pahami ya materinya. Ya. Mudah-mudahan Anda bisa juga memutar kembali penjelasan saya melalui link nanti yang saya akan bagikan. Ya, pahami, ada hal yang belum paham, silakan Anda putar kembali pertemuan kuliah Anda hari ini. Insya Allah kalau sudah ada linknya saya segera share kepada Anda. Baik, kita akan melakukan post test. Silakan sinyalnya dipastikan lancar. Kemudian kawan-kawan jika tidak bisa menggunakan laptop, gunakan ini. Dimulai dari sekarang. Oke, joinmyquiz.com 999610.
Oke, iya sudah masuk Akbar. Kemudian Mama Zaidan. Iya, Irena Bingkang, kemudian Aprilia, Vanessa, oke, Vanessa Apriani, oke, semuanya bisa, Safina, oke, masuk semuanya, Alan Ramadan, Nabila Syaharani, oke, Frida, iya, lanjut, Ajeng Rahmawati, oke, ya, Fauzia, Misi, oke, yang lainnya, pastikan Anda masuk, ikut join my quiz. Ya, lanjut. Iya, para Widya Stuti. Oke, silakan yang lain bergabung. Oke, Diki Ramli sudah masuk. Lanjutkan dengan yang lain. Oke, Esi, Agisna, Septian. Oke, lanjut yang lain. Semuanya bisa masuk. Oke, ini nanti terdaftar ya, Anda sudah masuk di sistem. Oke, siapa sih? Oke, Binda. Iya, lanjut. Oke. Iya, saya tunggu yang belum bisa join. Binda Ramadanti. Silakan Anda. Oke, Fitri, Agitsa, Firdaus. Lanjut yang lain. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Silakan Anda bergabung. Oke, yang lain. Oke, gitu angka 11-15, maka segera kita mulai untuk tes. Pastikan sinyalnya bagus, kemudian Anda sudah join ya. Kalau belum join tentunya tidak bisa menjawab. Oke, kita mulai dengan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Putri Banda, lanjut. Iya, Vanessa Apriani pertama. Iya, Irene Bingkang. Oke. Iya. Oke. Silakan bergabung. Iya, Irene Bingkang, Sophia Rahma Bastari. Iya. Dan juga teman Irene Bingkang masih dari posisi pertama. Kita error, Kak. Iya, oke, Irene Bingkang masih di posisi pertama. Maaf jadi error. Oke. Iya, Anda join. Ayo masuk terus. Dapat cepat ya dapat. Oke. Rata-rata sudah lebih baik daripada sebelumnya ya. Oke. Nandita menjadi posisi pertama. Oke, Fitriani. Oke, Rene Bingkang. Oke, selisihnya sangat tipis. Oke, Vanessa Dea Magdalena. Oke, dikalahkan dengan Nandita Rahmat. Iya, lanjut. Iya, posisi sudah 30%, berarti ada lebih baik daripada sebelumnya. Aku menguasai penjelasan dalam ilmu pengetahuan. Ya. Lanjut, 91%. Anda sudah menguasai. Oke, terus berjalan. Iya, lanjut menyusul yang lainnya untuk segera selesai. Iya. Oke. Iya, oke. Yang lain. Oke, segera selesai. Agista Firdaus menjadi posisi ketiga.
Oke. Iya. Segera bagi yang sudah selesai menunggu teman yang lain. Nandita Rahmat menduduki peringkat pertama untuk sementara. Muhammad Zaidan Zahra menduduki peringkat kedua dan Nagista Firdaus menduduki posisi ketiga. Ya, iya segera semuanya akan segera menyelesaikan. 35 peserta sudah mampu menyelesaikan di sini. Kemudian 5 orang belum selesai. Kita tunggu. Oke, sekarang posisi sudah 94%. Menandakan bahwa Anda sudah paham ada hasil yang dapat diperoleh. Sementara dari pada saat tes Anda hanya menguasai 57%. Jadi Anda sudah berbaik. Baik, kita sudahi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Siap, kita cek dulu siapa yang duduk di posisi pertama. Iya, selamat kepada Nandita Rahmat, Muhammad Zaidan Zahra, dan Nagisa Firdaus. Oke, iya, tiba-tiba menjadi 80% karena memang ada yang belum selesai. Nah, artinya sudah mencapai di angka 80% itu berarti berhasil. Ya. Berhasil lebih baik daripada sebelumnya, ada materi yang baru dan Anda bisa memahaminya. Oke, ini sudah benar rata-rata dan ini bukti feedback buat Anda semua. Alhamdulillah hanya beberapa orang saja yang masih salah, tapi setidaknya jadi pelajaran juga. Oke, alhamdulillah. Mari sama-sama kita berdoa ya. Sebelum berdoa saya ingatkan kembali, silakan Anda cek di e-learning ya, presensi kehadiran ada di situ. Tapi sebelum meninggalkan ruang virtual ini, mari sama-sama kita salam bela negara ya. Posisi kamera hidup semua, senyum. Oke. Salam bela negara ya. Semuanya ya. Zahara, Akbar Rafi, Para Widya Suti, ya, salam bela negara, senyum 1, 2, 3, ya, satu lagi, ya, salam bela negara, senyum, ya, sekali lagi senyum, oke, terima kasih, mari kita tutup dengan doa dan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Khususnya bagi yang beragama Islam, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita bertemu di hari Senin akan datang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam Pak, makasih banyak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Terima kasih.